3, 2, 1. Ya, mulai Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Majelis Islam Rahmatan Alamin di acara Ngecas pada sore hari ini, acara Ngecas ngobrol bareng Ustadz Ciracas, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19, ada apa di baliknya, yang akan kita sama-sama ngobrol bareng Ustadz Abdul Hakim. Sebagaimana yang kita ketahui, yang terjadi pada saat ini, pandemi COVID-19 atau coronavirus di Indonesia udah cukup lama masuknya, apalagi mulai dari Cina di Wuhan. Kemudian dampaknya juga udah kita rasakan sampai saat hari ini di bulan Ramadan, yang bulan dipenuhi dengan keberkahan ini. Kita merasakan banget dampak yang disebabkan oleh virus corona ini. Mungkin kita bisa langsung aja nih Ustadz ngobrol-ngobrol tentang sebetulnya ada apa sih di balik pandemi COVID-19 ini yang bikin kita sampai kayak belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, Ustadz. Yeah. Sampai di rumah aja, sampai pemerintah juga kayak gelagapan nih menangani virus ini. Menurut Ustadz gimana nih? Ada apa sih sebetulnya di balik virus corona ini? Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya pertanyaan itu mesti dikembalikan kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan selama ini? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengatur segalanya, dan di dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana ditulis oleh Syekh Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau menuliskan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu iqaban alaikum summa la tad'unnahu wa la yastajib lakum, wa fi riwayatin akhar wa la yustajabu lakum. Hendaklah kalian itu melakukan amar ma'ruf nahyul munkar, yaitu kata Allah, kata Rasulullah, atau kalau kalian tidak mengamalkannya, maka Allah akan menurunkan suatu bencana iqab yang merata, yang akan menimpa orang-orang soleh ataukah orang-orang yang tidak soleh. Ya. Summa latadaunahu, lantas kemudian orang-orang soleh itu memohon pertolongan dari Allah, namun wala yustajabu lahum, namun tidak dikabulkan permohonan mereka. Nah, ini yang paling kita takutkan sebenarnya. Jadi jangan sampai kemudian iqab bencana corona ini sebenarnya adalah salah satu iqab dari Allah akibat kemaksiatan kita yang selama ini memang termasuk hamba Allah yang mengaku muslim, tetapi perilaku sehari-hari kita itu adalah perilaku kemunafikan, yakni mengabaikan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dalam hal ini adalah yang jelas kita mesti memahami bahwa corona ini adalah sebuah kejadian luar biasa. Jadi sebuah wabah yang memang sudah tidak biasa, yang tidak biasa terjadi, itu justru kemudian akhirnya menimpa kita.
Ya, cek. Ya, Nah, lanjut Ustaz. Wabah corona ini jadinya menimpa masyarakat kita. Nah, tentu kemudian pertanyaan tersebut, kenapa bisa terjadi demikian? Maka pertanyaannya, jawaban pertama adalah itu bisa jadi karena ulah tangan-tangan manusia, dan itu sudah banyak sekali kita sudah banyak sekali mendapatkan penjelasan para ulama berkaitan dengan kemudian asbabul wurudnya umpama dari corona itu sendiri. Jadi demikian. Artinya bahwa itu bisa jadi disebabkan karena ulah tangan kita selama ini, ulah tangan manusia, ulah karena kesalahan kita. Ataukah disebabkan pula karena ada sesuatu yang lain, tetapi ini hanya masuk dalam kategori teori konspirasi yang belum ada bukti konkretnya gitu. Jadi kita masih bisa berkata bahwa contoh umpama adanya sebagian orang yang kemudian memandang bahwasanya menggunakan corona itu sebagai jalur untuk kemudian melepaskan atau melakukan PHK massal kepada rakyat, kepada para pekerjanya. Tetapi kemudian mengaitkan bahwasanya apakah corona itu terjadi karena sebab itu ataukah bagaimana, itu dalam rangka kepentingan kapitalis ingin melakukan penguasaan secara mutlak kepada seluruh perekonomian dunia atau bagaimana, itu semua kita belum bisa pastikan karena itu masih dalam kategori teori konspirasi. Yang jelas perlu diketahui bahwasanya wabah corona yang menimpa kita itu adalah sebuah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berlindung kepada Allah jangan sampai itu iqab. Itu sebuah bencana yang kemudian iqab itu ketika kita mengangkat tangan kita memohon kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita, Allah sama sekali tidak mengabulkan permohonan kita tersebut. Itu yang kita takutkan. Jadi itu sikap pertama yang harus kita ambil berkaitan dengan urusan kasus corona tersebut. Jadi ada apa di balik itu? Ya tanyakan kepada diri kita pertama bahwasanya apa yang selama ini kita lakukan? Apakah kemudian kita selama ini sudah berada dalam kondisi taat sepenuhnya kepada Allah, ataukah justru kemudian kita itu mendiamkan atau hidup di dalam keadaan yang mana keadaan tersebut itu sangat jauh daripada tuntunan-tuntunan yang memang seharusnya kemudian kita jalankan. Bukankah Rasulullah dalam satu hadis itu Rasulullah bersabda, umpama law dhahara zina war riba faqad ahallallahu iqaban alaihim. Nah, apabila zina dan riba itu sudah nampak di tengah-tengah manusia, maka sama saja kalau kemudian mereka menghalalkan iqab, itu bencana yang menimpa orang soleh maupun orang-orang yang tidak soleh itu menimpa mereka. Nah, jadi ini patut menjadi satu pelajaran, satu bahan renungan bagi kita umat Islam secara khususnya berkaitan dengan perkara ini. Jadi itu. Namun bukan berarti kemudian itu menghilangkan sikap kritis kita terhadap pertama terhadap diri kita dan juga terhadap keadaan. Bagaimana kemudian upaya-upaya penanggulangan terhadap virus ini. Karena yang jelas perlu kita ketahui bahwa dampak yang paling berat, dampak tentang corona ini kita sudah bisa lihat ini corona belum hilang, tetapi sudah nampak sekali bahaya yang mengancam daripada corona tersebut. Bagaimana sebuah perusahaan yang kita ketahui hanya memiliki satu pelanggan, satu pekerja yang kemudian mengalami masuk ODP, tiba-tiba kemudian seluruh pekerjanya itu di PHK. Ya, bayangkan
mungkin saja kemudian perusahaan tersebut itu berusaha menghindari bahaya yang terjadi, tetapi tidak melihat bahwasanya ketika terjadi PHK besar-besaran, di mana kemudian masyarakat itu dilarang keluar, dilarang untuk melakukan aktivitas dan lain sebagainya, itu akan berbahaya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun mereka manusia-manusia tersebut membutuhkan makan dan minum. Sementara tindakan pemerintah sampai hari ini itu tindakan yang sangat abai terhadap rakyatnya. Mereka melarang kita untuk kemudian melakukan aktivitas dan lain sebagainya, namun tidak memberikan solusi yang berkaitan dengan hajat hajat hidup masyarakat berkaitan dengan kasus itu. Dan tunggu saja ini seakan-akan menjadi bom waktu bagi bagi negeri kita yang patut ditinjau ulang. Belum lagi kemudian sikap para ulama juga kemudian ada yang pro dan ada yang kontra terhadap perkara tersebut, sehingga menjadi semakin merunyamkan kasus ini gitu. Sehingga patut untuk kita harus mewaspadai hal-hal yang lebih membahayakan kelak ke depannya berkaitan dengan kasus corona ini. Yang jelas satu hal yang harus digarisbawahi adalah kalau kita lihat sebab musabab munculnya masalah ini sebenarnya itu karena persoalan ulah tangan manusia. Ulah kita, masyarakat ini yang memang sangat menjauhkan diri, bahkan bersikap nifak, bersikap munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Nah, ini takutnya jangan sampai nifak ini malah menimpa kita. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, lantas kemudian kita malah mengamalkan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan sungguh Allah akan menipu mereka juga. Nah, ini takutnya perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, abainya mereka terhadap syariat, abainya mereka terhadap perintah-perintah Allah, upaya mereka melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan lain sebagainya, itu yang akhirnya kemudian melahirkan berbagai macam bencana-bencana yang menimpa kita. Kita belum lepas rasanya sakit bagaimana kemudian tsunami menghantam berbagai-macam wilayah. Namun tiba-tiba kemudian tahun lalu itu tsunami, sekarang kemudian malah muncul Sukovid, itu tsunami dalam bentuk virus corona. Ini terjadi di masyarakat, terjadi di negeri kita, suka tidak suka, lantas kemudian kita dihalang-halangi untuk itu. Ini jangan-jangan ini karena persoalan selama ini kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalangan alimul ulama malah membiarkan dan mengabaikan hal itu. Padahal ada ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ancamannya dari Rasulullah bahwa ketika seseorang muslim atau orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang mengetahui syariatnya Allah, itu mendiamkan kebaikan yang kemudian dilalaikan umat, atau mendiamkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu yang dilakukan umat, maka tunggulah bencana yang akan menimpa secara merata di tengah-tengah mereka. Dan bencana yang lebih berat dari itu adalah ketika mereka mengangkat tangannya untuk memohon pertolongan, memohon perlindungan dari Allah, namun tiba-tiba Allah justru tidak mengabulkan doa itu. Itu patut kita garis bawahi di sini. Maka introspeksi utama yang pertama berkaitan dengan kasus urusan corona ini adalah kita mesti istighfar mutlak secara umum se-Indonesia kalau ingin selamat dari urusan ini. Sebab kenapa? Sebenarnya kalau wabah menimpa suatu negeri, disebutkan Syekh Taqiyuddin Nabhani di dalam kitab Syakhsiyah 2 bab Asy-Syahid, beliau mengklasifikasi syahid itu salah satunya ada 3. Beliau mengatakan
asyuhada'u, syuhada itu ada 3. Salah satu adalah syahidun fil akhirah, syahid fil akhirah. Dan beliau mengkategorikan dan mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya salah satu orang yang terkategori syahid fil akhirah berhak mendapatkan kategori husnul khotimah adalah orang yang kemudian menjemput kematiannya karena tertimpa wabah. Kesabarannya dalam tertimpa wabah. Ya. Nah, sementara corona ini sebenarnya adalah sebuah wabah yang menimpa masyarakat. Kalau sekiranya betul-betul keimanan dan keislaman kita ini betul-betul tertanam di dalam jiwa dengan benar, maka yang terjadi adalah bukannya kemudian rasa takut di tengah-tengah masyarakat yang muncul, akan tetapi kesabaran dan kebahagiaan. Sebab ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Allah mengajarkan di dalam Al-Quran doa ketika kita kemudian ditimpa musibah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabbi, kata Allah, Allah mengajarkan doa ini kepada kita. Ya Rabbi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya apa yang engkau telah berikan ini, telah engkau ciptakan ini, itu tidak ada kebatilan yang terkandung di dalamnya. Maka maha suci engkau ya Rabbana, faqina azabannar. Maka jauhkanlah kami dari segala bencana, bencana azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini patut untuk menjadi bahan renungan. Kita mesti taubat nasuha secara keseluruhan. Kalau kita mengharapkan keselamatan dari Allah. Selamat yang paling kita harap-harap bukan selamat dunia sebenarnya. Selamat yang paling kita harap-harap itu adalah selamat di akhirat. Sebab kalau selamat dunia belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Kenapa? Dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Dunia ini pasti kita akan suka tidak suka pasti kita akan tinggalkan. Dan kita akan kembali ke akhirat. Di mana akhirat itulah kalau kemudian kita tertimpa bencana, maka seburuk-buruknya bencana, yakni bencana yang ada di akhirat. Lebih baik bencana bertubi-tubi menimpa kita di dunia. Namun kemudian bencana-bencana tersebut yang menimpa kita diganjar Allah dengan pahala atas kesabaran kita dan ketaatan kita kepada Allah sehingga kemudian semuanya diampuni Allah, kita tidak menikmati apapun. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada apa di balik corona? Saya tidak ingin mengangkat semua persoalan termasuk diantaranya siapa yang berada di balik ini kalau kemudian kaitannya adalah kajian konspiratif, tidak. Tapi saya ingin mengatakan pasti semua ini terjadi karena ada sebab musababnya. Dan sebab musabab yang paling nampak adalah sebab di mana kita senantiasa selama ini itu bermaksiat kepada Allah. Bukankah corona ini muncul dari negeri Cina yang memang dalam kategori dalam hal ini adalah negara yang memang sama sekali tidak mementingkan urusan syariat sebagai aturan dalam baik urusan makan, baik itu urusan minum dan lain sebagainya. Lantas kemudian karena kita menjadi jongosnya Cina, maka kita pun kemudian juga malah jadi korban hal itu. Jadi ini patut kita kita renungkan. Maka kalau ingin selamat, pertama ya harus taubat dari segala kemaksiatan kita. Kalau kemaksiatan itu sifatnya individual, maka setiap individu harus bertaubat kepada Allah. Kalau kemaksiatan itu sifatnya bermasyarakat, selama ini sudah memasyarakat tindakan kemaksiatan di tengah-tengah kaum muslimin, maka seluruh masyarakat tersebut itu wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kemaksiatan itu disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh negara dan rakyat yang ada di dalamnya tunduk pada kemaksiatan itu, maka taubatan nasuha yang harus dilakukan itu melalui pertaubatan melalui negara kalau ingin selamat dari kasus ini. Saya kira itu untuk sementara komentar saya, mungkin kita nanti akan kembangkan dalam diskusi. Ya, Ustaz. Ya. Masya Allah, Ustaz. Jadi
yang menyebabkan adanya pandemi corona ini adalah faktor paling yang menentukan adalah karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, ya. Baik itu bermaksiatnya secara pribadi, masyarakat ataupun negara nih, Ustaz. Ya. Jadi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal nih, Ustaz nih. Ya. Kalau misalkan ada maksiat, kan maksiat tuh banyak, Ustaz, ya. Ada maksiat individu, masyarakat, dan negara. Nah, maksiat apa nih yang paling besar yang pengaruhnya ya bisa menimbulkan dampak virus corona atau yang bisa sangat mendatangkan bala dan musibah nih, Ustaz? Apakah karena kita secara individu, kan manusia kan pasti sering bermaksiat ya, tapi ada maksiat yang lebih besar lagi, itu maksiatnya seperti apa dan bisa digambarkan bagaimana, Ustaz, maksiat yang seperti apa itu, Ustaz? Sambil kita menunggu teman-teman pemirsa dari Ngecas ini bertanya, mungkin bisa dijelaskan dulu, Ustaz. Ya, kita sudah menyadari sebenarnya sebelumnya bahwasanya para ulama-ulama mukhlis di negeri ini itu sudah menyampaikan kepada penguasa supaya tidak melakukan supaya penguasa itu menerapkan syariat Islam dan tidak menyambung hubungan, baik itu hubungan politik ataukah hubungan ekonomi dengan negara-negara yang kemudian penguasa tersebut, negara-negara tersebut itu negara-negara para pembenci dan pembantai kaum muslimin. Namun yang terjadi di negeri ini adalah justru sebaliknya. Jangankan kemudian seruan para ulama untuk supaya kemudian negara ini tidak melakukan perjanjian hubungan bilateral dengan negara-negara yang telah memusuhi dan membantai saudara-saudara muslim orang-orang Indonesia, justru malah mereka bergandeng tangan dengan itu. Dan lebih berbahaya lagi, jangankan itu, bahkan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya wajib diterapkan bagi umat ini, bagi masyarakat ini, itu justru diabaikan oleh kaum muslimin. Diabaikan oleh pemerintah setempat, sehingga wajar itu akan menimbulkan masalah besar. Kalau kita berbicara tentang mana nih dampak yang paling besar terkait dengan penyebaran virus corona, sebenarnya kan Indonesia awal-awalnya itu nggak ada satupun warganya yang kena virus corona. Virus itu adanya cuma di negara Cina dan di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Entah kenapa kemudian tiba-tiba kok virus itu bisa diekspor ke sini. Nah, bisa terimpor ke negeri ini kan gitu. Nah, itu suatu hal yang menjadi tanda tanya kan gitu. Ya, apakah kemudian orang Indonesia mengekspor diri mereka ke Cina ataukah orang Cinanya yang justru diekspor ke sini yang kemudian itu bisa membawa penyakit tersebut atau bagaimana? Padahal selama ini memang sudah disampaikan oleh seruan para ulama para mukhlis, ulama-ulama mukhlis berkaitan dengan masalah tersebut. Malahan yang terjadi adalah sebaliknya. Ada ustadz yang getol menyampaikan Islam, mengingatkan pemerintah, tetapi justru malah kemudian ditangkap orang tersebut. Padahal orang ini memberikan wacana, yang wacana itu sifatnya memberikan pilihan kepada pemerintah. Tapi justru kemudian malah diabaikan. Ya wajar. Jadi kalau kita tanyakan bahwa maksiat terbesar apa yang menyebabkan munculnya corona di negeri ini, itu karena kemaksiatan pemerintah yang kemudian membuka keran musuh-musuh Allah itu datang ke negeri ini lewat perjanjian mereka dengan dengan negara Cina dan Amerika Serikat, di mana negara-negara tersebut adalah eksportir utama daripada penyakit virus ini sendiri. Karena tidak mungkin virus itu bisa terbang ribuan kilometer dari Cina menuju ke negeri kita, nggak mungkin. Berbagai macam pengamat itu tidak mungkin kemudian menyampaikan para pengamat virus, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa virus itu bisa hidup, bisa terbang sampai ratusan bahkan ribuan kilometer. Yang menyebabkan kalau sekiranya kemudian Indonesia sebelumnya tidak ada corona, itu tiba-tiba ada, yang sementara Indonesia bukan asbab
asbabnya berarti pasti ada sesuatu yang lain. Ya, yakni ya mengekspor virus itu lewat kemudian imigran-imigran dari negara-negara yang bersangkutan. Dan itu sekiranya kemudian pemerintah secepatnya kemudian menutup keran itu, ya insya Allah kita terbebaskan dari ini. Nah, jadi gitu. Jadi kemaksiatan terbesar yang menyebabkan itu adalah kayak ada kemaksiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan kasus ini, sehingga kemudian akhirnya menyebabkan muncul masalah yang semakin runyam berkaitan dengan masyarakat terkait dengan corona ini gitu. Ya. Ya, Ustaz. Jadi yang paling berpengaruh adanya virus corona di Indonesia karena pemerintahnya itu sendiri dia tidak taat pada syariat, Ustaz ya. Seperti itu ya, Ustaz ya. Jadi mengabaikan masyarakatnya dan lebih mementingkan pihak-pihak musuh-musuh Islam termasuk pihak-pihak asing ya. Baik, untuk pemirsa Majelis Rahmatan Lil Alamin di acara Ngecas ini, mungkin ada pemirsa atau teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin kalau untuk pertanyaan bisa dikirim via chat aja ya. Atau mau bertanya langsung via chat aja ya enaknya. Ya, kita sambil menunggu. Kalau tadi nih Ustaz, kita kan diperintahkan bertobat Ustaz. Sedikit. Oh iya. Ya. Tadi kan kita diperintahkan untuk bertobat nih Ustaz ya. Kalau bertobat secara individu insya Allah kita sudah paham ya, atau perlu dijelaskan lagi. Nah, ini tobat yang besar nih, tobat dalam skala negara nih gimana nih Ustaz sebetulnya Ustaz? Mungkin kita ada beberapa yang bertanya-tanya nih, tobat kalau untuk negara gimana nih tobatnya nih? Negara yang abai sama syariat tobatnya gimana nih Ustaz? Iya. Sebenarnya sangat mudah diketahui sikap abai negara kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada mengabaikan apa yang sudah menjadi tujuan perjuangan para pahlawan kita, di mana para pahlawan kita itu mereka berjuang mati-matian. Ternyata kalau kita lihat adalah dorongannya adalah ya Islam gitu. Nah, artinya sebenarnya negara ini yang paling besar peran kemaksiatannya itu sebenarnya adalah di mana negara ini itu sejak berdirinya sampai hari ini itu mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita semua sepakat, sepakat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu semua itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara rahmat Allah Subhanahu wa taala ini justru ditinggalkan. Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di negeri ini malahan dikebiri. Beberapa wilayah, beberapa daerah justru kemudian yang dulunya itu sempat menerapkan sebagian syariat Islam justru malahan malahan diabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, malahan yang sudah sudah diterapkan perda-perda syariah malahan diabaikan. Nah, padahal itu minimal mungkin bisa menambah mengurangi murka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya itu, artinya kalau umpama negara ini ingin bertaubat secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya gampang. Mengembalikan kembali syariat Islam itu sendiri, yakni Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagai tolok ukur pandangan hidup bagi masyarakat kita yang memang Allah turunkan Al-Quran itu untuk mengatur seluruh umat manusia, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Dalam tanda petik di sini saya katakan bahwa bagi non-Muslim mereka tidak dipaksa untuk melakukan peribadatan seperti layaknya peribadatan umat Islam. Mereka tetap dibebaskan untuk menjalankan apa yang menjadi tuntunan agama mereka. Namun ketika mereka melakukan interaksi sosial di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat, maka yang menjadi aturan hukum positifnya adalah hukum Islam, bukan hukum yang lain. Nah, justru kalau sekarang kan begitu. Kebalikan, ya ini kita justru mengamalkan negara kita justru mengadopsi
aturan-aturan yang sebenarnya aturan tersebut itu bukan aturan dari Islam, tapi aturan dari selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Allah berfirman, itu dikatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman kepada sebagian dari kitabullah? Ya seperti umpama sebagian dari kitabullah, ya sebagian, ya umpama beriman dalam urusan sholat, namun dalam urusan selainnya itu tidak. Mereka beriman tentang puasa, mereka beriman kepada urusan-urusan haji, mereka beriman tentang urusan nikah, talak, namun ketika kemudian keimanan itu diarahkan kepada hukum-hukum yang lain seperti hukum menghukum para koruptor atau menghukum para pencuri dipotong tangannya dan sebagainya, itu justru malah terabaikan. Kita sendiri melihat kemarin kenapa, ada apa sih kok pemerintah itu sampai melepaskan koruptor seperti Romi umpama. Apakah pemerintah itu sangat takut kalau kemudian para koruptor itu sudah tidak bisa lagi melakukan aksinya, sehingga kemudian mereka dilepas, ya mumpung masih ada peluang, waktu masih muda gitu, siapa tahu ada peluang untuk menjadi koruptor lagi gitu. Kan seharusnya kan yang lebih bermanfaat, ya ini melepas ulama seperti umpama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yang semoga Allah merahmati dia. Nah ini kan semua adalah suatu bentuk nyata dari dosa. Maka kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita memang tidak menerapkan aturan-aturan Allah. Maka kalau ingin taubat, ya tinggalkan aturan-aturan selain Allah, lantas kemudian kita kembalikan syariat-syariat, yakni syariat Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dalam seluruh urusan hidup kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dikatakan, wa makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin, tidaklah ada kepantasan bagi seorang mukmin laki-laki, wala mukminatin, dan juga bagi seorang wanita mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memerintahkan suatu perintah, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lantas ia masih memiliki pilihan selain daripada apa yang sudah diperintahkan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, artinya mengabaikan apa yang sudah diperintahkan Allah itu, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ini menjadi poin penting bagi kita. Mungkin saja Ustadz Hakim umpama itu bisa menjalankan syariat Islam itu sendiri, tetapi sebagai seorang pribadi. Namun kemudian ketika berbicara dalam hal urusan yang mewajibkan Ustadz Hakim untuk berurusan dengan pemerintah umpama, seperti umpama dalam hal urusan amar ma'ruf nahi mungkar, ya tetap tuntunannya adalah tuntunan syariat. Namun kita bisa lihat sendiri negara ini bagaimana kacaunya, bagaimana rusaknya, karena rusaknya akidah dan aturan yang menjadi pegangan dan dasar dalam negara ini. Maka wajar kalau kemudian saya menyampaikan kalau negeri ini ingin selamat, ya mau tidak mau harus bertaubat dengan taubatan nasuha, yakni meninggalkan seluruh perkara yang kemudian selama ini mereka jalankan, menggantinya dengan tuntunan Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu, Mas. Masya Allah. Luar biasa Ustaz penjelasannya tadi, mulai dari yang menyebabkan pandemi corona ini adalah karena maksiat yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Kemudian juga kita maksiat itu ada maksiat dari pribadi, kemudian masyarakat dan penguasa, dan terakhir kita untuk segera diangkat
pandemi ini adalah dengan cara bertaubat-taubatan nasuha yang secara pribadi, masyarakat dan negara. Dan satu hal lagi Mas ya. Apa Satu hal lagi. Ketika kemaksiatan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat yang kemudian pelaku utamanya itu disebabkan oleh negara, maka ini bahayanya adalah siapapun yang mendiamkan perkara itu, meskipun dia itu adalah termasuk seorang ulama dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan dosa yang sama dengan para penguasa-penguasa tersebut yang mengabaikan aturan Allah. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, mau tidak mau harus memberikan peringatan dan berupaya untuk menyeru supaya aturan Allah itu dilaksanakan untuk bisa selamat dari perkara ini. Karena ini perkara adalah perkara wajib, perkara fardu. Ini perkara kewajiban menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu bukan cuma sekedar perkara biasa, tapi ini betul-betul perkara luar biasa yang bisa mengancam akidah Islam kita. Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi, sampai kalian menjadikan hawa nafsu kalian itu taba'an, tunduk, lima ji'tu bi, terhadap apa-apa yang aku datang diutus karenanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi mau tidak mau harus betul-betul menerapkan itu, mengembalikan itu sebagai suatu peraturan di tengah-tengah masyarakat, agar supaya apa? Agar supaya kita bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan corona mah kita mati dalam keadaan ditertimpa musibah corona itu sebenarnya kalau kita betul-betul muslim dan betul-betul selantiasa selama ini memang secara pribadi betul-betul taat sepenuhnya kepada Allah, saya jamin semoga Allah menjadikan kematian orang yang ditimpa musibah corona ini itu jadi husnul khotimah. Yang jadi persoalan adalah ketika kita tidak termasuk sebagai muslim yang betul-betul terkategori itu. Nah, ini bahaya. Nah, karena persoalannya yang bisa kemudian menjadikan seseorang itu jadi mendapat kedudukan mendapatkan kedudukan husnul khotimah itu adalah karena dia betul-betul muslim. Ya, ibarat contoh umpama ada seorang laki-laki yang kemudian mati di dalam keadaan sholat. Namun sebelumnya ia tidak pernah mengucapkan syahadat. Ia belum masuk Islam gitu. Lantas mati dalam keadaan sholat menghadap kiblat pula. Kira-kira kematiannya itu bisa terkategori husnul khotimah atau enggak? Ya enggak. Gitu. Karena ia tidak termasuk kategori belum sempurna keimanan, belum beriman di sisi Allah. Nah, Rasulullah bersabda, tidak sempurna keimanan. Nah, seorang muslim kalau keimanannya tidak sempurna berarti keimanannya itu memiliki cacat, sehingga kemudian bisa jadi amalan-amalannya itu dianggap cacat pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak betul-betul tunduk terhadap menjadikan ketundukan terhadap seluruh hawa nafsu itu terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah itu diutus karenanya. Jadi gitu. Oleh karena itu, ya pertobatan itu ya mau tidak mau harus seperti itu. Kalau tidak, ya tunggulah kehancuran di sisi Allah. Kalau orang kena musibah corona mah tidak masalah, tapi kalau mati masuk neraka itu yang kurang ajar ya toh. Itu yang amat sangat bermasalah bagi kita. Baik, saya kira itu. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi kesimpulan pada obrolan kita pada sore hari ini adalah yang menyebabkan adanya pandemi virus corona itu adalah karena disebabkan oleh maksiat yang diperbuat oleh manusia, yang diperbuat oleh kita. Maka dari itu kita harus muhasabah apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian maksiat tersebut juga tidak hanya disebabkan oleh diri pribadi kita juga, ternyata ada juga maksiat yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga negara yang benar-benar abai dengan syariat, tidak menerapkan syariat, mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan rakyat
masyarakat terzolimi karena ditinggalkannya syariat itu, makanya kita haruslah bertobat, taubatan nasuha, baik sebagai pribadi muslim, apa saja maksiat-maksiat yang secara pribadi kita telah lakukan selama ini, dan juga di masyarakat apa maksiat-maksiat yang terjadi, dan juga yang paling Ustaz, besar ya Ustaz. Sedikit terkait dengan taubat Ustaz ya. Ya, Taubat itu taubat itu berbeda dengan dengan meminta ampun, memohon ampunan. Ya. Taubat Gak itu boleh sambal sebenarnya. Ustaz ya. Halo? Ya. Gak boleh sambal berarti Ustaz ya. Nah. sedikit berkaitan dengan taubat. Iya, Ustaz. Taubat itu berkait ada namanya bertaubat, ada namanya memohon ampun kepada Allah. Itu berbeda. Kalau konteks taubat sebenarnya adalah berhenti dari berbuat maksiat. Ya. Setelah berhenti dari kemaksiatan itu, barulah kemudian dia mengangkat tangannya. Artinya kalau kemudian negeri ini ingin bertaubat, berhentilah dari tindakan mengadopsi hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat, kemudian menerapkan syariat Islam itu, baru kemudian istighfar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah supaya dosa-dosa yang telah lalu dari perbuatan tidak menjalankan syariat Islam itu, syariat-syariat Allah itu, supaya diampuni Allah. Itu namanya taubat. Ya, Bukan kemudian hari ini karena bulan puasa kita semua ibadah, istighfar dan lain sebagainya, setelah bulan puasa lewat kita kembali jadi setan. Ya nggak bisa seperti itu. Itu sama saja kalau kemudian seseorang menggampar orang lain. Anggaplah Ustadz Hakim menggampar si B. Ya, karena Ustadz Hakim adalah seorang ustadz, akhirnya ketika Ustadz Hakim datang minta maaf, atas kemudian dimaafkan, ya selesai. Pastinya dimaafkan, kalau Pak Ustadz mungkin khilaf. Tapi kalau besok-besoknya saya ketemu lagi, saya gampar lagi, kira-kira orang itu kalau saya datang minta maaf, itu bisa diampuni enggak? Bisa maafin enggak? Bisa jadi kursi yang kemudian akan meluncur itu. Nah, jadi itu bedanya antara meminta ampun dengan bertaubat di sisi Allah. Maka kalau kita ingin betul-betul bertaubat, negeri ini harus berhenti dari kemaksiatannya. Apa kemaksiatan utama negeri ini? Tidak menjalankan syariat-syariat Allah. Sejak merdeka, Al-Quran diabaikan sampai hari ini. Padahal pejuang utama dari kemerdekaan negara Indonesia adalah para umat Islam dan para ulama. Jadi itu. Maka bertaubatlah. Negara ini harus bertaubat dengan cara meninggalkan semua hukum-hukum selain dari Al-Quran itu, lantas mengembalikan hukum-hukum Al-Quran. Kemudian mengangkat tangannya kepada Allah, memohon ampunan atas dosa yang telah lalu, di mana mereka tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Itu namanya taubat. Siap, Ustaz. Jadi gitu. Jazakallah khairan, Ustaz. Penjelasan taubatnya luar biasa. Jadi kita terakhir setelah maksiat, jangan cuma istighfar minta ampun, tapi kita harus benar-benar bertaubat secara individu, masyarakat, dan negara. Dan yang paling penting adalah ketika kita bertaubat, kita harus berhenti dari kemaksiatan tersebut ya. Apalagi kalau yang bertaubat itu adalah negara, Ustaz ya. Jadi harus benar-benar ditinggalkan itu hukum-hukum yang selain dari hukum Allah itu harus benar-benar ditinggalkan, dan kita harus kembali sepenuhnya kepada syariat Islam secara kafah, mulai dari dasarnya diterapkan di negara ini sampai seluruhnya ya. Masya Allah, Ustaz. Mungkin obrolan kita pada sore hari ini seperti itu aja, Ustaz ya, karena memang waktunya yang terbatas. Sedikit lagi buka puasa jam 17.49 kalau nggak salah ya. Mungkin sebelum kita tutup, gimana Ustaz, dipimpin doa boleh Ustaz? Boleh. Baik, tafadhol Ustaz. Anda tutup dulu aja Ustaz ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika saya ada salah kata ya Ustaz ya. Mohon maaf, dimaafkan ya buat pemirsa juga. Kita akhiri dengan ditutup dengan doa dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Abdul Hakim. Pada beliau, tafadhol Ustaz. Ala hadini ya lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك سلامة. اللهم إنا نسألك بركة. اللهم إنا نسألك غرفة على كل أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا ربنا. اللهم سلم إخواننا في كل مكان. اللهم سلم إخواننا في كل مكان. اللهم سلم إخواننا في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واحزل من حزل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.